Kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW yang sangat sayang dengan kita, mencintai kita, menyayangi kita, bahkan memohonkan ampunan kepada kita. Selalu berusaha mengorbankan bukan cuma hartanya, tapi juga jiwanya, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa meringankan kehidupan kita di akhirat nanti. Sampai turun ayat di situ di surah At-Taubah itu ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang sangat peduli dengan kalian, sayang betul dengan kalian. Kalau bisa beban kalian pun akan dimintakan oleh beliau untuk diangkat oleh Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana apabila Masya Allah, ini banyak sekali kata-kata kan ya, bagaimana apabila, mengapa, kenapa demikian itu kan. Baik, bagaimana apabila sudah terlanjur melakukan dosa besar dan banyak, Masya Allah, kenapa sempat-sempat berbuat dosa besar dan banyak lagi ya, apakah masih dapat terhindar dari neraka dan dapat bersama Rasulullah SAW di surga? Insya Allah, insya Allah. Bukankah anda pernah dengar kisah bahwa di antara sahabat-sahabat Nabi sebelumnya pernah menjadi musuh Nabi? Ada yang mengancam Nabi, ada yang ingin membunuh Nabi, bahkan musyrik juga, menyembah berhala, Masya Allah dan sebagainya. Tapi setelah itu mereka bertobat, mendekat kepada Allah, kemudian baik keislamannya. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Di antaranya bahkan menjadi sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Bukankah Umar pernah menjadi musuh Nabi? Bukankah Umar pernah musyrik? Bukankah perbuatannya luar biasa buruk sebelum masa masuk Islam? Tapi Masya Allah, masuk Islam, jadi pembela Nabi, pelindung Nabi, penantang para munafikin yang keras-keras, penantang para kufar. Ya, orang lain sembunyi-sembunyi masuk Islam, Umar datang ke Ka'bah mengatakan, saya sudah masuk Islam. Saya sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalian mau apa? Mau pukulin saya? Mau nantang saya? Silahkan datang kepada saya. Kita bertemu di Bukit A. Tapi sebelum datang pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama. Umar, Masya Allah. Orang takut dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, Masya Allah, karena tokoh di Madinah. Orang menghindar pelan-pelan, Umar tidak. Bahkan di akhir hidupnya Abdullah bin Ubay bin Salul masih manja, kolokan meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, mohon berikan jubah anda ya Rasulullah, supaya saya bisa meninggal dengan mengenakan jubah anda. Motifnya supaya dikagumi oleh orang sekitaran. Masya Allah, Abdullah bin Ubay bin Salul meninggalnya mengenakan jubah Nabi. Kata Umar, ya Rasulullah, berikan kesempatan kepada saya, izinkan supaya saya menghunus pedang memisahkan kepala dari badannya. Umar, Masya Allah, Umar, sehingga disebut oleh Nabi SAW, bahkan setan pun takut kepada Umar. Umar, bahkan disebut oleh Nabi dalam satu riwayat bahwa pintu fitnah ada di Umar. Maksudnya Umar penjaganya. Kalau Umar meninggal dunia mulai terbuka. Betul, Umar meninggal, Utsman terbunuh, Ali kemudian juga terbunuh radhiyallahu ta'ala anhuma, fitnah mulai muncul sampai dengan sekarang. Umar, orang yang sangat jenius. Ayat-ayat mirasantika, khamar, turun karena pertanyaan Umar. Ayat larangan menyolatkan orang munafik yang diketahui turun karena pertanyaan Umar. Masya Allah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan disebut oleh Nabi SAW masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Thauban sahabat Nabi bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hamba ini begini ya Rasulullah, amalnya sedikit, dosanya banyak, sedangkan kau Nabi ya Rasulullah, di dunia hamba berjumpa dengan engkau, saya tidak tahu di akhirat berjumpa atau tidak. Anda orang paling takwa, levelnya Nabi, levelnya Rasul, amalan saya cuma begini ya Rasulullah, apakah saya bisa berjumpa dengan engkau nanti ya Rasulullah? Masya Allah. Apa kata Nabi? Nabi diam, turun Quran surah keempat itu, An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Masya Allah. Dan orang-orang yang mau menaati Allah, kemudian mau menaati Rasulnya, maka kami akan jamin, kata Allah, mereka tidak akan masuk surga, tidak akan pernah dipisahkan bahkan dengan para nabi. Ada al-anbiya, ada nabiyyin, itu beda. Kalau al-anbiya, para nabi, tapi tidak semua nabi. Makanya di surah al-anbiya ada kisah para nabi, tapi tidak semua nabi. Tapi kalau nabiyyin, itu semua nabi-nabi. Semua nabi-nabi. Ada orang yang akan tinggalnya di surga bersama para nabi, seluruh nabi-nabi, para orang saleh, para syuhada, para siddiqin. Di teman-teman selalu terbuka peluang bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah saya katakan, di masjid ini pun sekarang belum tentu ada orang yang saleh dalam pandangan Allah. Jangan anda kira ada hidayah orang soleh, teman anda orang soleh, belum tentu. Menurut Allah barangkali bukan kamu soleh, cuman aib kamu saya tutup. Dan belum tentu juga anda yang larut dalam dosa dihukumi oleh Allah sebagai orang yang akan masuk neraka, belum tentu. Menurut Allah, hei fulan yang banyak dosanya, justru hari ini saya akan buka pintu tobat bagi kalian. Siapa yang mau tobat saat ini?
Jadi kalau di antara sekian hamba Allah yang hidup saat ini, cuman Anda yang digerakkan langkahnya, Masya Allah, dihadirkan ke tempat ini, dilembutkan hatinya, barangkali itu cara Allah untuk menerima taubat Anda sebelum Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segeralah kembali kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah, sadari dosa-dosa Anda, mohon ampunan kepada Allah, dan mudah-mudahan termasuk Anda dalam golongan orang yang terima tobatnya, meningkatkan amal soleh, taat kepada Rasulnya, dan dimasukkan ke dalam surga dan tetangga Anda para nabi. Masya Allah, tidak ada yang paling indah dengan itu. Masya Allah. Ada orang-orang masuk surga, fulan, di mana surga kamu? Di sini dikunjungi. Siapa tetangga kamu? Ustadz fulan. Masya Allah. Siapa tetangga kamu? Syekh fulan. Kalau belakangnya alim fulan. Masya Allah, senang dia. Tiba-tiba dia balik bertanya, kalau kamu di mana? Surga fulan. Masya Allah. Tetangganya siapa? Depan saya Nabi Yusuf. Masya Allah. Belakang saya Nabi Sulaiman. Masya Allah. Samping kiri saya Nabi Ibrahim. Samping kanan saya dekat banget Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya. Ada orang-orang yang bertetangga dengan para nabi. Kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat sayang dengan kita, mencintai kita, menyayangi kita, bahkan memohonkan ampunan kepada kita, selalu berusaha mengorbankan bukan cuma hartanya tapi juga jiwanya, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa meringankan kehidupan kita di akhirat nanti. Sampai turun ayat di situ, di surah At-Taubah itu ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang sangat peduli dengan kalian, sayang betul dengan kalian. Kalau bisa beban kalian pun akan dimintakan oleh beliau untuk diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pernah satu ketika dalam di masa akhir hidupnya, sebelum diwafatkan oleh Allah, sebelum dibawakan air wudunya oleh Fudail, wafat dalam pangkuan Sayyidah Aisyah setelah berwudu, tiba-tiba datang malaikat mengabarkan kabar gembira. Ya Rasulullah, Anda diberikan kabar gembira bahwa seluruh rasa sakit yang akan dialami oleh umat manusia, 74 rasa sakit dalam sakaratul maut, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu fitrah bagi para nabi, fitrah. Ya, para nabi itu enggak diinformasikan pun pasti akan dicabut, dipanggil oleh Allah dalam keadaan yang paling indah, tidak akan merasakan sakit. Tapi kalimat ini menjadi informasi kepada Nabi Muhammad SAW bahwa tidak semua orang bisa merasakan kenikmatan itu. Ya, tidak semua orang akan mudah meninggalnya. Barangkali akan merasakan sakit dengan tingkatan yang sangat tinggi, 74 lebih tingkatannya. Anda tahu apa jawaban Muhammad SAW? Beliau bermohon kepada Allah, ya Allah, kalaulah diperkenankan, mohon timpakan saja 74 rasa sakit itu kepada hamba saat ini. Timpakan saja seluruh 74 rasa sakit yang akan dialami umatku kelak dalam sakaratul mautnya. Timpakan kepada hamba saat ini supaya mereka tidak merasakan sakaratul maut lagi saat meninggal dunia. Ya Allah, kalau Engkau memperkenankan, mohon timpakan seluruh rasa sakit yang akan dialami umatku saat sakaratul maut nanti. Timpakan kepadaku sekarang supaya mereka tidak mengalaminya lagi saat sakaratul maut nanti. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai kita, mengorbankan dirinya, nyawanya, bahkan hartanya, segalanya hanya untuk mendapatkan kemudahan bagi umatnya. Maka Masya Allah, sangat rugi kalau kita tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW di akhirat nanti. Sangat rugi kalau kita tidak menatap wajahnya. Sangat rugi kalau kita tidak mendengar kalimatnya. Sangat rugi kalau kita tidak melihat senyumannya. Di dunia tidak berjumpa, di akhirat tidak mampu menatapnya. Maka bertakwalah kepada Allah, ikuti sunnahnya, ikuti tuntunannya. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan yang terbaik dan bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW di akhirat nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.